Halo, assalamualaikum Mas Eko. Oh, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, semoga baik lah. Ya, Dan juga, kita ketemu lagi di Ngopi Cal, ngobrol pinggir jalan. iya, iya, Tema kita kali ini terkait dengan pilkada serentak, Mas Eko. iya, iya. Tolong dielaborasi ya. Sebab banyak beredar berita, artikel dari Mas Eko di Kota Pahlawan ini, terlebih terkait dengan statement Mas Eko di dalam beberapa berita, diantaranya adalah yang berjudul "Bumbung Kosong, Kotak Kosong dijadikan aksi omong kosong demi kantong kosong". Nah, ini tolong dielaborasi Mas Eko. Silakan Mas Eko. Ya, terima kasih ya. Ya, kalau bicara bumbung kosong kan, udah akrab di tengah masyarakat ya. Tapi untuk konsultasi pemilihan kepala desa, kalau untuk pemilihan kepala daerah ini kan sejak tahun 2015 itu ada 3 paslon ya, calon tunggal ya, yang tidak ada rival atau lawannya gitu. Itu kalau nggak salah ada 3 itu, 3 calon tunggal ya, awalnya 2015 itu. Ya, saya juga heran mengapa tidak mengajukan independen ya. Yang kita ketahui independen atau perorangan ini juga dikenal ya, juga pada tahun 1955 pemilu pertama kali ya semenjak Republik ini berdiri atau merdeka itu ya. Jadi saya juga heran dengan sekarang ini malah sudah mencapai 41 ya, 41 calon tunggal yang tersebar di beberapa daerah ya. Kalau untuk Jawa Timur sendiri aja sudah 5 daerah ya, antara lain ya Surabaya, Gresik, Ngawi, Pasuruan, Trenggalek, ya belum daerah-daerah yang lainnya ya, yang anggaran untuk pemilu pilkada ini juga besar, dari berkisar 28,76 triliun ya untuk KPU, belum lagi untuk Bawaslu 8,63 triliun ya. Nah, ini kan kalau untuk 41 calon tunggal kenapa nggak diaklamasikan saja gitu, atau bahasa kalau di Amerika namanya itu walkover gitu. Kenapa agar tidak menghabiskan anggaran gitu untuk APBD gitu yang kita ketahui setiap penyelenggaraan pemilihan ya terkait kepala daerah tingkat 2 atau tingkat 1 itu kan juga ada diambil dari APBD ya. Jadi antara KPU bersama pemerintah ya daerah untuk menandatangani naskah perjanjian riba ya. Kita ketahui ya nominalnya juga besar, itu uang rakyat atau masyarakat ya, yang dipergunakan untuk pemilihan itu ya. Jadi sudah semua saya tulis atau saya ketik ya. Ketika artikel saya itu ya semoga bermanfaat saja, karena dalam kesempatan ini kita tidak ingin mengurai atau menjabarkan secara detail. Semua bisa disimak ya di beberapa nama-nama media rekan-rekan ya, yang tidak ada kompensasi. Saya mengucapkan terima kasih ya. Kemudian keikhlasannya semoga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini yang menjadi perhatian ini kan karena
Ya mungkin baru kali ini yang terjadi di Surabaya dari sebelumnya mungkin ya, karena kita ketahui ya ini yang daerah strategis kan seperti itu. Ya kalau itu kan terkait kebijakan fiskalnya bagaimana nanti kalau dimenangkan oleh bumbu kosong atau kotak kosong gitu. Ya pastinya kan sudah ada ya kesepakatan ya antara KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan untuk menyelenggarakan pilkada ulang ya. Kemungkinan pada bulan November tahun 2025 kalau itu menang atau dimenangkan oleh bumbu kosong gitu. Jadi apa nggak menghabiskan anggaran lagi gitu ya. Kita ketahui fiskal ya terkait kebijakan anggaran daerah ini kan kita juga nggak tahu ya dihabiskan atau diambur-amburkan hanya untuk pemilihan yang kita ketahui apa calon itu sesuai dengan hati nurani masyarakat secara luas. Ini yang terjadi. Jadi kita ini sudah berapa pemilihan ya, kemudian sudah 13 ya pemilu ya yang diselenggarakan, tapi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sampai sekarang kan belum terwujud ya kan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, terus banyak hal ya dari beberapa bidang ya yang kita ketahui sampai sekarang ini kan juga kita ini bingung ya, untuk kebutuhan pokok juga melambung ya. Jadi itulah semua sudah saya ketik melalui beberapa artikel. Semoga sekali lagi bermanfaat ya kepada khalayak. Jadi bumbung kosong, kotak kosong yang untuk kantong kosong lah ini kan ya jangan jadikan kesempatan atau momentum ya untuk ingin mendapatkan atau mencari keuntungan pribadi atau sendiri ya. Dan kita ketahui kan sudah saya ketik atau saya tulis itu ya, ada beberapa aksi yang diselenggarakan untuk deklarasi ya, kampanye dan segala macam ya, untuk kepentingan dirinya, golongannya atau apa, atau ingin mengajukan sebagai pemantau pelaksanaan pemilu agar terakreditasi, agar nanti statusnya ini bukannya ini bisa menggugat terkait kecurangan proses pemilu itu kan banyak hal yang harus disikapi gitu. Jadi lelah kita itu berbicara itu sebenarnya lelah, seperti yang kita ketahui kita ini juga sudah berulang kali, tapi ikhlas saja ya kita menyampaikan ini berapa kali kita menyajikan ya pada masyarakat, tidak ada pesanan, tidak ada bayaran, secara ikhlas kita lakukan ya, bisa seperti itu ya. Jadi biar sekali lagi disimak ya pada khalayak terkait pemberitaan ini. Jadi saya nggak ingin mengulang detail, semua sudah saya ketik, tulis, bermanfaat. Mengingat durasi kita juga terbatas ya, jadi hanya sekedar memberikan informasi saja bahwa kita peduli, bahwa kita tetap menyoroti persoalan-persoalan yang pernah terjadi. Jadi jangan ambil keuntungan demi kantong-kantong pribadi ya, dengan momennya ini yang kita ketahui proses demokrasi ini kan berantakan ya, katakan seperti karena kita sudah tidak mengacu kepada demokrasi Pancasila ya. Sebenarnya bangsa dan negara ini tidak mengenal demokrasi
demokrasi itu sendiri sudah termaktub atau tercantum di dalam sila keempat ya dari Pancasila seperti itu. Jadi ini fakta yang terjadi kalau berbicara demokrasi. Yang lain kalau terkait pilu dan segala macam ya ini kan imbas dari amandemen sekali lagi. Jadi saya tidak ya sudah itu aja lah, apalagi yang berita. Gini Mas Eko ya, kelihatannya Mas Eko di dalam penjelasan di depan seolah-olah bahwa sasaran daripada pendiri bangsa untuk mensejahterakan salah satunya melalui pemilu untuk menjalankan regulasi berjenjang dari pusat ke daerah. Melalui pemilu ini, dari penjelasan Mas Eko terkesan ada pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungan untuk diri dan kelompok. Bahkan saya perhatikan ada kelompok-kelompok bawah, menengah, dan atas. Bahkan partai politik pun seolah-olah hanya mengambil keuntungan untuk parpolnya saja, untuk parpolnya untuk duduk di legislatif. Apa pendapat Mas Eko terkait itu? Ya betul, itu yang terjadi. Yang kita ketahui ya, pada pasca reformasi ya kita ingat itu ya, dengan tumbangnya rezim Orde Baru kan 21 Mei 1998 hingga sidang istimewa MPR ya, hingga melakukan pemilihan ya tahun bulan Juni lah kalau salah, tahun 1999 kan, seperti itu. Ada 48 partai politik ya untuk berkompetisi. Sekarang ada 24 sekarang, 24 partai politik yang ada sekarang. Yang kita ketahui 18 itu partai politik nasional, untuk 6-nya itu partai politik lokal ya. Seperti itu. Jadi apa sih representatif? Nah ini kan imbas dari pilkada atau pemilu yang dipilih secara langsung ya, yang dimulai sejak tahun 2004 ya, seperti itu. Kalau dulu kita ketahui kan semuanya kan representatifnya kan wakil rakyat dan segala macam, udah berubah lah, sistemnya udah berubah ini. Apalagi saya dengar ini kan proporsional, sistem proporsional tertutup ya, seperti ini. Jadi siapa yang punya uang banyak ya pasti dia dapat peran di posisi itu gitu. Tapi terkait integritas dan akuntabilitas ya ini yang perlu dipertanyakan. Jadi kausalitasnya ya kita ketahui lah konsekuensinya apa. Ya akhirnya dengan biaya politik yang sangat besar itu ya pasti setelah terpilih ya berupaya keras untuk menggalikan modal yang dikeluarkan seperti itu. Jadi nggak ada habisnya. Yang kita ketahui kalau misalkan untuk mencalonkan jadi wakil rakyat aja, kalau tahun 2019 1 miliar ya berkisar 1 miliar sampai 1,5, sekarang udah meningkat dari 2,5 miliar hingga sampai 4 miliar seperti itu. Nah terus masyarakat ini ya cuma jadi apa ya, ya biasanya semestinya kan jadi subjeknya kan jadi objek aja. Ini yang terjadi. Jadi sistem demokrasinya ini kan demokrasi kapitalis ya, sekuler seperti itu ya. Kalau bicara pemilihan yang reguler yang 5 tahunan ini kita ketahui menghasilkan apa gitu, malah gak karu-karuan. Jadi ini yang terjadi gitu. Sampai kapan ini berakhir gitu? Yang kita ketahui ya
masyarakat ini juga butuhkan sosok seorang pemimpin yang bener gitu. Ini apalagi? Ya, jadi menurut Mas Eko ya, pemilu langsung ini, pilsung ini seolah-olah identik dengan uang, dengan politik uang. Apa betul seperti itu, Mas Eko? Gue ya vote buying itu mulai, ya saya katakan bukan rahasia umum lagi ya. Kita ketahui kalau dulu tahun 2019 ya, waktu pemilihan yang ke berapa ini? 12 ya, itu untuk berikan agar terpilih aja nominalnya misalkan 50.000, sekarang udah nggak mau, paling nggak 100 lah. Dia mengalami itu terus, jadi nggak politik uang. Jadi kita ketahui para kandidat ya, atau calon-calon kepala daerah, calon legislatif, kalau terjerat pidana kan, untuk aktor intelektualnya jarang diungkap, biasanya yang di lapangan gitu. Tapi kita ketahui ya, sistem hukum sendiri kan ada sanksi juga, ada denda di situ. Kalau misalkan saya melakukan tindak pidana untuk penyogokan ya, untuk money politik seperti itu ya bisa saya bayar denda, kan selesai persoalannya. Jadi sekali lagi ya uang lagi, semestinya kan nggak boleh gitu loh. Makanya saya nggak percaya ini. Jadi reformasi ini melahirkan atau menciptakan banyak pengkhianat, banyak penjilat. Apa yang kita harapkan dari pemimpin daerah, apalagi dengan kondisi ya, yang terpuruk ya ekonominya seperti saat ini gitu loh. Ya saya juga heran kadang-kadang aksi demonstrasi aja dijadikan pekerjaan. Dan saya juga heran, padahal itu aspirasi dari hati nurani ya, tentang tidak hanya persoalan dirinya, persoalan umum, persoalan masyarakat yang terjadi. Semestinya itu bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, apalagi partai politiknya gitu loh. Sekarang aja yang terjadi, ambil contoh misal di Surabaya. Surabaya ini untuk pasangan calon ini sudah kita ketahui ya, dapat dukungan 18 partai politik gitu. Iya. Nah, kemudian begini Mas Eko, jika kita tarik dari pilsung yang kemudian membutuhkan biaya yang besar, yang berakibat kepada korupsi. Nah ini kalau kita tarik langsung saja bahwa pemilu langsung semacam ini itu mengakibatkan kasus korupsi semakin marak. Di sisi lain terpilih jika mengikuti jalur pusat yang sedang berkuasa, kasus-kasus korupsinya akan disembunyikan dalam tanda petik atau akan menjadi sebagai alat penyandera untuk mengikuti, untuk menjalankan misi-misi daripada kekuasaan. Gimana menurut pendapat Mas? Betul, udah saya catat, saya ketik gitu. Jadi ini kan rekayasa ya, untuk memanipulasi, untuk memenangkan yang kita ketahui ya. Semuanya ini berawal dari ini kan, namanya itu partai besar ya, partai apa namanya, yang kita ketahui ya sistemnya juga kartel di situ ya. Ya jadi apa ya, nggak bisa mengurai lagi ya, karena saking marahnya kenapa kok jadi seperti ini gitu loh. Semestinya kan kalau ingin berontak kan semenjak 2015 itu. Nah ini kan yang terjadi sekarang ini kan berulang gitu.
Jadi apalagi diulang lagi kurang jelas saya. Ya, artinya bisa disimpulkan bahwa jika seperti itu, bahwa yang berkuasa di dalam sistem demokrasi Pilsung ini adalah bohir-bohir yang notabene adalah para pengusaha. Ya elit politik. Betul, dan ini sudah pastilah ini bercokol, artinya tetap berada di situ ya, kita ketahui ya. Dan politik ini sistem transaksi gitu, transaksional gitu loh. Apa kalau saya bicara tadi kartel itu kan tidak berbicara lagi tentang masyarakat, tidak ya, untuk kepentingan oligarki, kepentingan penguasa. Ya, rakyat hanya jadi objek aja ya, keputusan pun disetir oleh para bohir yang sudah memberikan. Lah makanya ya saya sendiri juga heran kok, karena gini loh ya, kita nggak bisa menyalahkan juga masyarakat gitu loh. Kita ketahui masyarakat ini kan dengan kondisi saat ini, apalagi menengah ke bawah ya untuk melangkah untuk menjadi apa ya, yang benar-benar memperhatikan situasi kondisi bangsa dan negara seperti ini. Tidak ada waktu ya untuk kira atau seperti itu ya. Ya ini tiap harinya itu tekan untuk biaya hidup, kebutuhan dan segala macamnya gitu loh. Ini yang terjadi, sekali lagi kesadaran kita berbangsa dan bernegara gitu. Sudah saya kan seperti itu. Jadi apalagi terkait menggunakan artikel seperti itu, semoga bermanfaat lah. Jadi capek saya berbicara itu. Besok kita sendiri semestinya yang berbicara ini kan orang-orang yang nggak ada beban ya. Yang beban kita ini banyak ya, besok harus cari uang ya toh, untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Kita memikirkan yang lain-lainnya kan nggak sempat gitu. Ya semestinya kan apa sih wakil rakyat itu apa sih pemerintah itu selalu saya katakan ulang gitu seperti itu. Jadi udahlah, ini kita nggak tahu ini, apalagi dengan apa namanya peraturan-peraturan terkait untuk pemilihan umum ini, ada ambang batas, threshold dan segala macamnya gitu. Ya simak aja tuh artikel saya nggak mengurai di sini ya, kita ngobrol biasa saja. Ini males saya bicara politik karena tidak menyelesaikan masalah gitu, dan masalah kita malah nggak karu-karuan gitu loh. Jadi apalagi kita durasinya nggak usah banyak-banyak ini mah udah kita kadang yang bayar ya, seperti ulang-ulang saya katakan ini ya. Oke. Saya kira pertanyaannya cukup, Pak Joko. Tolong di sebagai closing statement, apa yang diharapkan oleh Mas Eko terkait dengan kondisi keadaan pilkada maupun pemilu yang ternyata tidak juga mengangkat harkat hidup rakyat dan pelaksanaan atas konstitusi yang diharapkan oleh funding voter kita. Ya karena kembali lagi nggak ada kesadaran kita selalu mementingkan diri sendiri, golongan atau organisasi gitu. Ya kita kembali lagi lah menjadi ada negara yang kuat, kokoh, baik dan semangat gitu aja, penuh dengan kesadaran diri bahwa saatnya kita untuk bangkit ya, kita berjuang melawan ketidakadilan, kezaliman ini gitu. Mari kita bersatu. Ya, saya nggak mau mengurai lagi ya terkait politik karena reformasi ini udah gagal ya. Ambil contoh aja, apa di Surabaya ini nggak ada orang lain gitu. Apa banyak ini, berapa juta ini warga Surabaya, itu ke Surabaya, warga Gresik
akan mengadakan pilkada ya juga ya, dengan calon tunggal melawan bumbung kosong. Nah, ya ini kadang-kadang sekali lagi jangan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi golongan ya. Momentum ini untuk dibuat deklarasi, aksi. Udah berapa kelintir aja mereka itu, kadang-kadang bingung saya itu. Kadang ya di setiap aksi itu juga kawan saya kan juga bingung saya. Ya nggak bisa mencegah ya karena mereka katanya mencari uang. Ya, seperti itu, jadi sedih saya. Jadi kita ngobrol biasa aja ya, ngobrol pinggir jalan aja ya, kita nggak secara formal ya. Nanti biar rekan-rekan kawan-kawan bisa menyimak artikel saya itu aja lah. Udah capek saya Mr. Cepleng, udah capek itu aja. Jadi nanti Mr. Cepleng bisa menampilkan berapa nama medianya atau apa. Terima kasih ya sekali lagi pada rekan-rekan yang mempublikasikan. Semoga kebaikan rekan-rekan kawan itu dapat keberkahan gitu aja ya, dapatkan taufik, rahmat, hidayah, inayahnya ya. Seperti itulah, seger waras. Oke, terima kasih Mas Eko.